Ya baiklah pemirsa Pol TV untuk membahas lebih lanjut terkait pelaksanaan masa pengendalian lingkungan sekolah di Sumatera Selatan. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan pengamat pendidikan Sumatera Selatan, yakni bersama dengan Bapak Lukman Haris. Halo, selamat siang Pak Lukman. Selamat siang, Baik, apa ya. kabarnya hari ini Pak Lukman? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Langsung saja ini Pak Lukman untuk mengawali perbincangan kita pada siang hari ini. MPLS di tingkat SMA dan SMK di Sumatera Selatan akan dimulai pada hari ini ya tentunya Pak, tanggal 13 Juli. Apa saja yang harus Ya, dipersiapkan dan dilakukan oleh sekolah agar pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan pendidikan? Silakan. terima kasih. Eh, ada beberapa yang perlu dipersiapkan oleh kepala sekolah atau oleh pihak sekolah dalam hal MPLS ini. Yang pertama, mereka harus membentuk kepanitiaan yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, guru BK, guru mata pelajaran, wali kelas, serta tenaga pendidikan dan OSIS. Ini penting berkolaborasi semuanya ini. Kemudian harus menyusun jadwal kegiatan secara jelas, efektif dan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Di mana itu sudah ada yang namanya Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 tentang mengatur bagaimana pelaksanaan MPLS di SMA SMK. Kemudian ada juga surat edaran Kemendikdasmen nomor 10 tahun 2025 malahan. Itu tentang bagaimana MPLS itu dilaksanakan secara ramah. Artinya tidak ada terjadi apa-apa. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang paling penting lagi, kita harus menentukan narasumber yang kompeten. Artinya yang betul-betul menguasai untuk setiap materi yang diberikan. Seperti misalnya eh, masalah penggunaan narkoba misalnya atau keamanan ya dari kepolisian. Kemudian dari masalah pembentukan karakter dari eh, orang psikolog misalnya dan lain-lain sehingga betul-betul narasumber itu menguasai apa yang telah dijadikan tujuan daripada MPLS ini, yaitu MPLS terlaksana dengan secara ramah. Saya kira itu. Lalu bagaimana ini Pak peran kepala sekolah dan juga guru dalam memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, edukatif, dan juga ramah bagi siswa baru ini Pak? Ya, eh, peran kepala sekolah itu sangat penting ya dalam hal pelaksanaan MPLS ini. Kenapa ini sangat penting? Karena kepala sekolah dan guru itu eh, sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan MPLS ini. Kepala sekolah itu bertindak sebagai penanggung jawab utama dalam pelaksanaan MPLS. Kemudian guru itu adalah dia harus bisa memastikan bahwa semua kegiatan ini mempunyai tujuan pembelajaran yang jelas. Intinya bahwa MPLS bukan sekedar memperkenalkan lingkungan sekolah, ya, tetapi merupakan proses membangun kesan pertama yang positif, sambutan yang hangat, pendampingan yang tulus, dan keteladanan itu akan menumbuhkan rasa aman, percaya diri, dan semangat belajar peserta didik. Nah, sekolah yang ramah akan melahirkan generasi yang berkarakter, berprestasi, dan berakhlak mulia. Artinya sangat penting sekali semuanya ini tanpa peranan kepala sekolah maka tidak akan dapat terlaksana dengan baik. Jadi sangat penting apa namanya peranan kepala sekolah itu. Saya kira itu.
Oke, baik. Tadi di awal juga sudah Bapak sebutkan dari persiapan yang harus dipersiapkan oleh pihak sekolah, mulai dari struktur panitia, kegiatan, dan juga materi yang harus disiapkan. Lalu apa saja nih Pak kegiatan yang sebaiknya dihindari oleh sekolah selama masa MPLS sendiri karena tidak memberikan nilai edukatif ini Pak? Ya, sebetulnya banyak sekali yang harus dihindari ya. Eh, yang pertama apa namanya eh, adanya bentuk-bentuk eh, bullying ya, ya itu jangan sampai terjadi. Kemudian apa namanya bentuk-bentuk yang menimbulkan apa namanya kekerasan ya. Kemudian apa namanya bentuk-bentuk yang menimbulkan apa namanya perselisihan antara sesama siswa, kemudian eh, perundungan atau bullying ya. Nah ini tentu hal-hal ini terus harus dihindari agar pelaksanaannya ini betul-betul capai sebagai suatu program yang ramah untuk dilaksanakan. Sehingga anak-anak itu betul-betul mengenal lingkungan sekolah, apa itu visi misinya, kemudian bagaimana tentang keadaan lingkungannya, bagaimana tentang proses belajar mengajarnya, bagaimana tentang pelaksanaan kegiatan ekstrakurikulernya dan sebagainya. Sehingga itu dapat dicapai dengan menghindari hal-hal yang saya sampaikan tadi. Ya, saya kira itu. Oke, baik. Itu tadi poin-poin yang sudah Bapak sebutkan untuk dihindari pada saat kegiatan MPLS sendiri. Sama Betul. seperti Ya. tahun-tahun sebelumnya, Pak, setiap tahun masih muncul kekhawatiran adanya praktik perpeloncoan ataupun senioritas. Apa langkah konkret yang harus dilakukan oleh pihak sekolah agar bebas dari perpeloncoan, intimidasi, maupun kekerasan dalam bentuk apapun ini, Pak? Ya, itu memang betul. Kita harus hindari ya, agar itu tidak terjadi. Bagaimana cara menghindarinya? Yang pertama, eh, pastikan bahwa tidak ada laporan adanya kekerasan. Ya. Kemudian peserta didik baru merasa nyaman, aman, dan dapat diterima. Terjalin hubungan yang baik antara guru, OSIS, dan peserta didik baru. Ya. Kemudian peserta didik memahami budaya sekolah, tata tertib, serta hak dan kewajibannya. Kemudian tumbuh semangat, karakter positif, dan rasa bangga menjadi bagian dari sekolah. Nah, kalau semuanya ini, indikator-indikator ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka saya yakin akan terhindar dari atau akan terjauh dari peloncoan, perundungan, atau kekerasan-kekerasan lain. Nah, ini yang penting. Intinya begini, setiap kegiatan MPLS harus memiliki nilai edukatif, ya, menghormati martabat peserta didik, ya, menjamin keselamatan, serta mendukung tumbuh kembang anak. Tidak ada alasan apapun yang membenarkan peloncoan, intimidasi, atau kekerasan atas nama tradisi maupun pembentukan karakter. Itu intinya seperti itu. Kalau itu sudah dilaksanakan, sekali lagi, mudah-mudahan tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan, seperti peloncoan, perundungan, atau kekerasan lain, ataupun intimidasi. Ya, kira itu. Oke, baik Pak Lukban. Tentunya indikator-indikator yang sudah Bapak sebutkan tadi harus dilakukan oleh pihak sekolah, namun tidak terlepas dari pengawasan ini Pak. Bagaimana mekanisme pengawasan yang perlu dilakukan oleh pihak sekolah agar seluruh kegiatan MPLS tetap berada dalam pengawasan dan sesuai dengan aturan yang berlaku ini Pak? Ya, ada pengawasan yang paling utama itu adalah oleh kepala sekolah. Ya, jadi kepala sekolah harus melakukan monitoring langsung pada setiap sesi. Jadi setiap sesi kegiatan dia harus memonitor. Kemudian mengadakan bila ada temuan-temuan segera mengadakan rapat evaluasi harian.
Jadi setiap hari itu dievaluasi. Apakah itu ada kendala yang muncul atau apa ya. Jadi setiap hari, jadi dimonitoring, ada hasilnya monitoring itu diadakan rapat. Nah, kalau sudah ada hal-hal yang ditemukan muncul ataupun kendala yang kurang baik, maka itu segera diberikan arahan oleh kepala sekolahnya. Jadi selama MPLS itu kepala sekolah harus di tempat, nggak boleh kemana-mana karena dia sebagai penanggung jawab selalu memonitor bagaimana pelaksanaannya. Nah, oleh karena itu agar pengawasan kepala sekolah lebih mudah, para pelaksana itu harus berpedoman pada standar operasional prosedur atau SOP. SOP inilah yang mengatur segala kegiatan yang ada di dalam pelaksanaan itu. Nah, kemudian juga harus melibatkan orang tua selain kepala sekolah. Orang tua juga diberikan informasi mengenai jadwal, materi dan tata tertib MPLS. Ya, harus tahu orang tuanya, ya, kapan itu harus datang, kapan harus pulang, kapan istirahat, materi apa yang diterima anak-anak, bagaimana tata tertib MPLS. Nah, itu orang tua harus diberitahu sehingga orang tua ikut membantu pelaksanaannya itu. Kemudian sekolah juga membuka jalur komunikasi dengan orang tua apabila terdapat keluhan atau kondisi khusus peserta didik. Jadi intinya antara sekolah dan orang tua itu harus terjalan dengan baik dalam hal pengawasan pelaksanaan MPLS ini. Nah, kemudian yang paling penting ya harus dievaluasi. Bagaimana mengumpulkan masukan dari peserta didik, dari guru, dari orang tua, dari panitia. Nah, setelah itu baru membuat laporan. Jadi, artinya kesimpulannya begini, pengawasan daripada pelaksanaan MPLS ini sangat penting, utamanya bagi kepala sekolah, kemudian bagi orang tua, dan dalam pelaksanaan itu harus dievaluasi bagaimana hasil akhirnya, ya, dan membuat laporan. Nah, itu barangkali dalam hal pengawasan dan evaluasi MPLS ini. Mudah-mudahan kalau itu sudah terlaksanakan akan terlaksana dengan baik MPLS sepanjang tahun pelajaran 2026-2027 ini, khususnya di SMA, SMK, BN Negeri maupun swasta. Saya kira itu. Oke, baik Pak Luman. Seperti yang Bapak sebutkan tadi, tidak terlepas dari peran pihak sekolah maupun orang tua. Lalu bagaimana nih Pak pihak sekolah dapat membangun komunikasi yang baik dengan orang tua selama kegiatan berlangsung ini Pak? Ya, itu tadi. Eh, apa namanya, pihak sekolah harus memberikan satu peralatan ya, atau satu alat atau berupa eh, nomor-nomor yang harus bisa dihubungi ya, oleh orang tua sehingga orang tua lebih jelas. Mungkin kalau hanya sekedar berupa surat edaran atau berupa juknis yang diberikan kepada orang tua itu baru konsep, artinya belum tentu terlaksana. Yang namanya konsep itu atau rencana itu belum tentu terlaksana. Nah, jadi orang tua sekolah harus membuka komunikasi dengan sekolah, dengan orang tua ya, apa berupa nomor HP atau apa ya, sehingga kalau ada keluhan betul-betul tersampaikan dengan orang tua dan orang tua mengetahuinya sehingga apa yang menjadi permasalahan orang tua itu teratasi. Begitu juga ada permasalahan bagi siswa bisa teratasi. Intinya itu, intinya orang tua dan sekolah harus betul-betul membangun komunikasi yang baik selama MPLS ini. Karena begini, kita menghadapi orang itu macam-macam. Kadang-kadang anak itu dia tidak banyak bicara. Nah, ada yang banyak bicara. Kalau yang banyak bicara itu enak. Artinya semua informasi yang terjadi di sekolah, anak-anak kita bisa menyampaikan dengan baik dengan orang tuanya. Tetapi ketika anak yang pendiam tidak mau cerita, dia ada masalah di sekolah selama MPLS, dia diam-diam saja. Tetapi cukup di apa namanya
dipendamnya sendiri. Nah, ini berbahaya. Jadi kita diusahakan agar anak-anak itu bisa komunikasi dengan baik dengan orang tuanya, dengan guru. Makanya dalam MPLS itu dikatakan MPS yang ramah. Jadi semuanya harus diciptakan yang ramah antara guru dengan siswa, dengan orang tua, dengan OSIS, dengan ini OSIS yang kadang-kadang oknum ya, oknum kadang-kadang ini yang terjadi selama ini kadang-kadang yang berbuat yang tidak kita inginkan. Tapi mudah-mudahan karena ini petunjuk-petunjuk sudah jelas dan sebelum mereka itu melaksanakan kegiatan ada pengarahan-pengarahan, mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Jadi intinya itu harus dibangun komunikasi dengan baik dengan menggunakan HP atau sebagainya sehingga betul-betul terlaksana dengan baik. Saya kira itu. Oke baik, terima kasih Pak Lukman Haris selaku Pejabat Pendidikan Sumatera Selatan yang sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropoli Siang. Dan kita harapkan bersama di semoga MPLS di tingkat SMA SMK di Sumatera Selatan ini dapat berjalan dengan sebaiknya. Sekali lagi terima kasih Pak Lukman atas waktunya, selamat beraktivitas kembali. Oke, makasih.